maka dari situ kita bisa menarik kesimpulan atau kita bisa menelaah kemudian menarik kesimpulan di titik manakah kemungkinan terbesar burung kita menang. Halo bro, selamat datang di Supraniliadi channelnya hobi kita. Oke bro, hari ini saya ingin menjelaskan atau berbagi tips dan trik bagaimana cara menjadi joki yang benar, joki geber yang benar, joki geber yang baik. Tapi sebelum lanjut, silakan yang belum subscribe dulu ya, subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi atau memberikan tips-tips atau memberikan hiburan pada teman-teman sekalian yang hobi merpati. Oke, jangan lupa ya subscribe. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara menjadi joki geber yang baik, joki geber yang benar. Oke, berdasarkan pengalaman saya, hasil sharing bersama teman-teman yang lebih senior, dan hasil pembelajaran yang saya lihat dari video-video yang ada di YouTube maupun video-video geberan saya sendiri. Kadang menilai malah geberan saya apakah sudah benar apakah belum. Bahkan kadang saya mengirim video saya kepada teman saya yang memang yang senior untuk menilai bagaimana sih geberan saya, kekurangan geberan saya seperti apa, atau bagaimana sih saya menjadi joki, apakah saya sudah benar ataukah belum. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah bagaimana cara menjadi joki yang baik dan yang benar. Hal yang pertama harus kita miliki adalah fokus dan PD. Jadi seorang joki geber yang baik dan yang benar itu harus punya fokus, harus punya PD. Karena ketika kita nggak PD, grogi atau minder, kemudian menjadi nggak fokus, ya sudah biar semua kan, sih kita kacau dalam menggeber. Mungkin nanti malah bisa-bisa kita salah geber atau kita nggak tahu, nggak kontrol mengenai gacoan kita. Dan yang kedua adalah seorang joki yang baik dan benar adalah harus tahu yang mana gacuan kita dan yang mana bukan gacuan kita. Dalam artian kita seorang joki geber yang baik harus benar-benar tahu yang mana gacuan kita dan yang mana gacuan lawan. Ketika kita salah dalam menggeber, ya sudah, mungkin kinerja burung kita bakalan berubah atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk cara mengetahui yang mana burung kita dan mana burung lawan itu banyak cara. Terkadang untuk joki-joki geber yang memang sudah berpengalaman biasanya bahkan sampai ke pakan burung kita pun tahu. Kemudian kebiasaan burung kita, kemudian dari warnanya, terus kemudian dari size atau ukuran tubuhnya, atau kita memiliki tim atau bisa dibilang joki pantau atau juri pantau yang kemudian nanti menginformasikan kepada teman kita, kemudian teman kita memberitahu kepada kita bahwa burung kita, oh yang itu tuh yang kanan atau yang kiri, yang depan atau yang belakang, seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah seorang joki yang baik itu harus benar-benar tahu, atau basicnya seorang joki geber yang baik itu harus benar-benar tahu dari awal burung notes sampai dengan landasan, atau dari awal dia ngesut sampai dengan landasan. Apa sih kegunaannya, atau kenapa sih kok harus joki itu harus benar-benar tahu burung dari awal ngesut sampai dengan landasan? Karena begini, dengan kita tahu burung kita dari atas sampai dengan landasan, maka hal yang pertama kita ketahui adalah kekurangan
lawan burung kita. Kemudian ketika kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan burung kita bisa meminimalisir atau bisa memaksimalkan kinerjanya. Kemudian ketika kita sudah tahu atau kita sudah bisa tahu burung kita sudah dari awal sampai akhir, maka langkah-langkah yang akan kita ambil itu akan tepat. Kemudian yang keempat adalah kita sebagai joki geber harus benar-benar menguasai kelebihan dan kekurangan gacuan kita. Sebagai contoh, kita harus tahu shoot 1, shoot 2, kemudian tembak 3 burung kita seperti apa, kemudian keistimewaan burung kita itu di mana, apakah di ketinggian 3/4, kemudian tinggi nitik, kemudian lagi keistimewaan burung kita itu diambil jam berapa, apakah ketika nongol tali atau biasa orang bilang jam 11, atau kemudian setengah mana condong, atau kemudian di atas kepala. Maka hal-hal seperti itu kita harus benar-benar tahu, supaya apa, kalau kita benar-benar menguasai burung gacuan kita bisa memaksimalkan kinerja gacuan kita. Oke, kemudian yang kelima adalah kita harus tahu atau menguasai lawan kita, baik dari gacuannya maupun joki gebernya. Menguasai gacu lawan itu adalah kita harus benar-benar tahu bagaimana kinerja lawan kita, keistimewaannya di mana, kemudian keunggulan dia di mana, bagaimana kinerjanya, shoot 1-nya, shoot 2-nya, shoot 3-nya. Dan kemudian kita harus tahu juga bagaimana kinerja joki lawan kita. Karena begini, terkadang ada joki-joki yang memang memiliki kebiasaan untuk lawan, maka dengan itu kita bisa menghindari ditutup. Tapi untuk tutup lawan itu saya nggak sarankan, menurut saya itu nggak baik, karena kalau saya pribadi, menurut saya yang bertanding itu bukan kita, bukan joki geber, tapi yang bertanding adalah gacuan kita. Ketika burung kita kalah ataupun menang, maka disitu nanti kita bisa lihat kekurangan dan kelebihannya di mana, atau ada kesalahan siapa, seperti itu. Oke, yang keenam adalah setelah kita mengetahui poin keempat dan kelima, yaitu mengetahui kekurangan, mengetahui kelebihan gacuan kita, kemudian mengetahui kelebihan dan kekurangan gacuan lawan, maka dari situ kita bisa menarik kesimpulan atau kita bisa menelaah, kemudian menarik kesimpulan di titik manakah kemungkinan terbesar burung kita menang. Apakah di tinggi dia jam 11 atau di atas kepala, atau ketika dia condong, atau kita tarik duluan atau di belakang, tergantung gacuan Anda bagaimana, tergantung trik Anda bagaimana. Tapi yang jelas saya sarankan jangan sekali-kali untuk curang atau untuk mengakali lawan dengan cara yang kasar atau curang. Itu enggak lah, kalau saya bilang cemen amat, ngapain untuk lawan, itu nggak boleh. Atau menggerobokin burung lawan dengan maju ke depan atau bagaimana, itu menurut saya nggak pas seperti itu ya. Jadi itulah poin yang ke-6, dan poin ini menurut saya sangat penting banget, karena disinilah titik penentuan strategi Anda, bagaimana, apakah Anda mampu atau enggak, atau gacuan kita mampu atau enggak, gitu ya. Itu poinnya ke-6. Oke, yang ke-7 ini dibilang penting banget, dibilang enggak ya penting. Apa sih yang ke-7? Yang ke-7 yaitu banyak-banyak berdoa. Kenapa kok banyak-banyak berdoa? Karena sejatinya bermain merpati itu selain kualitas, kemudian
ada yang namanya rezeki. Karena sebagian orang atau sebagian pemain merpati itu berpendapat seperti ini, dan saya pun berpendapat bahwa seorang juara itu adalah rezeki. Jadi merpati itu juara ya karena rezeki. Karena begini, ketika berurusan dengan rezeki, sebagus apapun burung kamu, sebagus apapun kamu gebernya, kalau lagi belum rezeki ya nggak bakal juara. Dari mana kamu mau juara kalau kamu nggak punya rezeki? Maka poin yang ketujuh adalah harus banyak-banyak berdoa. Oke, itu tadi tips dan trik dari saya yang untuk menjadi joki geber yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kita harus pede, benar-benar fokus, punya pede. Kemudian yang kedua, kita harus tahu yang mana burung kita dan mana burung lawan. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu dari awal shoot burung jagoan kita sampai dengan landasan. Kemudian yang keempat yaitu kita harus menguasai gacuan kita baik dari kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kelima yaitu kita harus menguasai lawan kita baik dari gacuannya, kelebihan dan kekurangannya juga, kemudian kebiasaan jokinya. Kemudian yang keenam yaitu kita harus pinter ngambil kesimpulan di titik mana burung kita menang atau di titik mana kemungkinan burung kita bisa menang. Kemudian yang ketujuh, banyak-banyak berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan saya punya rezeki hari ini. Oke, mungkin itu aja tips dan trik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa silakan diberi saran, masalah dikasih saran. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, seger selalu punya player yang bagus. Mudah-mudahan Anda juara, mudah-mudahan Anda punya rezeki. Oke, sekian dari saya. Apa yang saya utarakan tadi adalah berdasarkan pengalaman saya, pengetahuan saya, dan hasil sharing dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman pecinta merpati kolong. Jangan lupa terus belajar lagi, terus belajar lagi, karena ilmu nggak ada batasnya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo Kostila Toya nggak ada tayo. Oh Toya soting protes wonge apa tutuhnya apa lo? Oh, orang kena Pak Blangkon wajan domblong toh. Kayak gegere api-api om. Ngapa we nyengir ae. Wekul. Halo bos. Iya, ngono lho. Gawe konten wae malahan pagi. Bodoh Mas. Wih. Salam sama Bang Yadi kamu. Pak Juri. Kamu jelek bener loh Pak Juri aslinya. Udah tua. Busuk lagi. Nih malah nonton PF